Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mohon Ibu Vera Sangir untuk berdoa buka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini Engkau sudah memelihara kami sampai jam dan saat ini. Kami boleh dapat berkumpul melalui ibadah Zoom pada malam hari ini dari Pekat-Tuhan Bercahaya Bersatu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati dan bersama dengan kami. Biar Tuhan sendiri, Roh Kudus yang akan memimpin ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga berakhir hanya untuk memuji dan memuliakan
nama-Mu saja. Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu nanti, Tuhan, yang akan melayani kami mulai firman Tuhan, Bapak Dr. Stephen, Pendeta Stephen Pali, Tuhan. Biar kuasa-Mu, Tuhan, yang akan menguasainya, Tuhan. Engkau berkati kami semua, Tuhan, yang ada dalam Zoom ini, Tuhan. Biar boleh kami dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Shalom semuanya. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah persatuan bercahaya bersatu PBB dengan tema mengatasi kekecewaan dan menang atas kekecewaan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, landasan akan pembacaan ini silakan slide dibuka lagi. Di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Terpujilah Tuhan, diberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengambil komitmen untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Pengkhotbah jelas mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan oleh karena itu, ini yang menjadi bahan utama kita di dalam tema mengatasi kekecewaan dan menang atas kekecewaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang ada waktu pernah kecewa dalam kehidupannya, dan kemudian juga kecewa yang seperti apa yang dia alami, yang tentunya itu bisa mempengaruhi akan kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, malam hari ini bersama-sama kita akan belajar perenungan ini dengan tema mengatasi kekecewaan dan menang atas kekecewaan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan tidak selalu berjalan mulus atau tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita harapkan sama sekali. Dan ini menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita yang kemudian timbul perasaan kecewa, atau kecewa itu ada dalam pribadi kita masing-masing. Dan saya juga melihat masih banyak orang Kristen yang kecewa. Masih di slide yang kedua tadi Pak Batal. Jadi ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Justru yang kita harapkan, yang kita sudah canangkan, tapi tidak terjadi. Dan kemudian ini mendatangkan kekecewaan. Jelas Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktu. Berarti kita kecewa, setiap manusia kecewa itu secara manusia, kedagingan, itu memang kalau dikatakan hal yang wajar. Tetapi yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, apabila kekecewaan yang terlalu berlebihan dalam kehidupan kita, sehingga kita menggantikan posisi Tuhan dengan kecewa. Banyak orang Kristen tidak menemukan jalan keluar, selalu buntu dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan, digantikan dengan kecewa. Sehingga yang hanya dia pandang kecewa, dia hanya fokus kepada kekecewaan, dia tidak fokus lagi kepada Tuhan. Sehingga saya ulangi lagi perkataannya bahwa dia menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya dengan kekecewaan tersebut. Nah, kita akan belajar perihal tentang kecewa ini. Next slide. Siapa sih manusia yang tidak pernah kecewa? Ya, kita pasti pernah mengalami perasaan kecewa atau pernah dikecewakan oleh satu dan lain hal.
Dan kemudian bentuk kekecewaan itu bermacam-macam, terpola dalam kehidupan kita. Dan kemudian kekecewaan itu ada yang sampai bertahun-tahun lamanya, ada yang sampai mungkin dibawa sampai ia mati tentang kekecewaan tersebut. Artinya hidup dalam polarisasi kekecewaan. Saya mengutip kembali apa yang saya katakan di depan tadi, bahwa dia mengganti seutuhnya posisi Tuhan dalam hidupnya. Bukan lagi Tuhan yang memerintah dalam kehidupannya, tetapi kekecewaan yang memerintah dalam kehidupannya. Kalau kita korelasikan atau hubungkan dengan yang namanya Pengkhotbah 3 ayat 4 tadi, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu meratap, ada waktu tertawa, dan bahkan ada waktu menari. Dan saya percaya kita semua pernah mengalami hal tersebut, termasuk dengan kekecewaan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar ada 3 jenis kekecewaan. Yang pertama adalah kecewa karena harapan tidak terwujud. Yang kedua, kecewa karena kehilangan sementara. Dan yang ketiga, kecewa yang sangat mendalam, kehilangan orang yang kita cintai, atau orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Nah, malam hari ini mari kita cek diri kita berada pada kecewa nomor berapa? Apakah 1, 2, atau 3, atau semuanya? Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama adalah kecewa karena harapan tidak terwujud. Ya. Next slide. Apa sih kecewa karena harapan tidak terwujud? Nah, terkadang ada harapan yang tidak terwujud hanya karena hal yang biasa saja. Dan kekecewaan ini biasanya tidak berkepanjangan, artinya cepat selesai kekecewaannya. Contoh begini, kita pesan nasi goreng misalnya. Ya, oh nasi goreng sedang, tidak pedas ya. Nah, gitu. Tetapi abang bikinnya, tukang nasi goreng itu bikinnya pedas. Kemudian pas datang ke kita, waduh, kan saya sudah bilang jangan pedas. Kan sedang aja. Gitu. Ya udah, bikin lagi deh. Nah, sedang ya, datang nasi goreng yang sedang, sudah terbayarkan kekecewaan yang tidak sesuai dengan harapan, atau harapan tidak terwujud. Seperti itu. Nah, ini hanya kekecewaan hal biasa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, cepat berganti. Ya. Nah, yang kedua adalah kecewa karena kehilangan sementara. Next slide. Kecewa karena kehilangan sementara. Nah, kekecewaan ini dikategorikan hanya bersifat sementara saja. Sebab jikalau sudah mendapatkan penggantinya, kekecewaannya selesai. Ya, contoh misalnya begini, waktu masa pacaran. Iya, masa pacaran ya. Nah, waktu masa pacaran, kemudian putus misalnya, waduh, kecewa berat. Cinta saya sudah berikan kepadanya, kasih sayang, dan lain sebagainya. Waduh, menangis. Katanya sudah tidak makan 3 hari karena kecewa berat nih. Tetapi tiba-tiba ada cogan lewat. Wah, ya kan, ada Pak Yosua Palendeng waktu muda lewat. Oh, coba saya aku gagas sekali ini laki-laki. Langsung lewat kekecewaan itu. Ya, kekecewaan itu langsung berganti tempat. Karena kenapa? Sudah menemukan penggantinya. Kekecewaannya itu selesai sudah. Dan ini hanya disebut dengan kehilangan sementara. Nah, 11-12 dengan kekecewaan sementara karena harapannya tidak terwujud. Jadi ketika sudah terwujud, mendapatkan hilang kekecewaannya. Kemudian yang kedua ini setelah mendapatkan penggantinya, kekecewaannya selesai. Nah, ada kekecewaan yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kekecewaan yang ketiga adalah kecewa yang sangat mendalam. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang kita kasihi. Dan inilah bentuk kekecewaan yang kemudian terpola dalam kehidupan pribadi, sehingga dia akan berdiam sangat lama, dan dia sangat tidak akan bisa bangkit dari kekecewaan tersebut. Bahkan ada yang sampai meninggal dengan membawa kekecewaan tersebut. Artinya dia bawa sampai mati kekecewaan tersebut. Inilah yang disebut dengan kekecewaan yang sangat mendalam dan kemudian terpola dalam kehidupannya. Dia hidup dengan polarisasi kekecewaan tersebut. Sehingga dia menjadi orang yang sangat sensitif, dia menjadi orang yang gampang tersinggung, dia menjadi orang yang tidak mudah bergaul, dia menjadi orang yang suka
menyendiri dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya yang rugi bukan orang lain, tetapi diri pribadi orang tersebut. Kalau kita berpulang kepada pembacaan tadi dalam Pengkhotbah 3 ayat 4, jelas di sana katakan adalah segala sesuatu ada waktunya. Tetapi orang kalau sudah masuk pada polarisasi kekecewaan nomor 3 ini sangat-sangat sulit. Bapak Ibu, saya sementara ini sedang mengajar pastoral konseling kedua, ya, yang satu sudah selesai semester lalu di STTRM. Tadi pagi saya mengajar, kemudian membahas tentang kecemasan. Ya. Nah, ternyata kecemasan ini juga bagian daripada kekecewaan. Karena gini, kalau takut, kita sudah melihat di depan mata bahaya yang mengancam kita, misalnya timbul rasa takut kita. Tetapi kecemasan ini, ya, yang bisa berujung kepada kekecewaan juga, sesuatu yang belum terjadi, kenyataan yang belum terjadi, tapi dia sudah meyakini itu sudah terjadi atau akan terjadi pada kehidupannya. Sehingga timbullah juga kekecewaan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, next slide, Pak Bartel. Nah, saya mengulangi kembali bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus, atau ada saja yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa membuat kita kecewa. Akan tetapi, dalam kekecewaan, agar kita tidak terus menjauh dari Tuhan. Jangan sampai menjadi permanen kekecewaan itu. Kalau kita terus kecewa, kita bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi sebaliknya kita semakin jauh dengan Tuhan. Akhirnya, saya kembali mengutip yang saya katakan di depan tadi, akhirnya kita gantikan posisi Tuhan dengan kekecewaan yang teramat dalam. Dan orang yang berjalan dengan kekecewaan, orang yang hidup dengan kekecewaan, dia tidur dengan kekecewaan, bangun dengan kekecewaan, berjalan dengan kekecewaan, bekerja dengan kekecewaan, semua itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Karena kekecewaan bukanlah solusi yang terbaik, karena kekecewaan bukanlah jalan keluar yang terbaik untuk terus dibawa dalam kehidupan. So, jalan keluar yang terbaik saat menghadapi kekecewaan agar kita bisa mengatasi dan menang atas kekecewaan, tidak ada cara lain, kita harus back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya kita untuk bisa mengatasi kekecewaan, dan bagaimana cara kita untuk bisa menang atas kekecewaan tersebut? Sebagaimana tema daripada ibadah online Pakatuan Bercahaya Bersatu pada edisi kedua, 2 Mei 2023 ini. Yang pertama adalah, kalau kita boleh baca bersama-sama, coba kita baca 1, 2, 3. Bapak Wartel, next slide. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Untuk kita bisa mengatasi kekecewaan dan menang atas kekecewaan, yang pertama yang perlu kita sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Komparasinya, perbandingan ayat tersebut di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bilang seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau kita ingin mengatasi dan menang atas kekecewaan, langkah pertama yang harus kita konkretkan dalam kehidupan kita adalah sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai orang percaya, next slide Pak Barter, kita sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan yang akan menolong kita dan yang akan memberikan jalan keluar terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengenal jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. God will make a way.
Sekali lagi, di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar, selalu ada way out-nya. Karena kenapa? Karena Dia berjanji sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13 adalah pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada masalah, kalau ada tantangan kehidupan, kalau ada penderitaan, kalau ada kehilangan yang teramat sangat menyedihkan, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh kecewa teramat begitu dalam, menyayat hati sehingga hatimu bercabang. Hatimu terbelah menjadi beberapa bagian. Hatimu tidak utuh lagi kepada Kristus, tapi hatimu sudah terbelah kemana-mana. Dan akhirnya hatimu menjadi rapuh. Kalau hati sudah menjadi rapuh, sensitivitas di dalam kehidupan itu akan teramat sangat kelihatan. Oleh karena itu, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah teruslah berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Dan percayalah selalu ada jalan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Ketenangan yang benar-benar tenang hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu brand yang mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pasti kalian sudah tahu semua apa itu pegadaian. Tapi coba tidak bayar bunganya, itu akan timbul masalah yang baru. Jadi bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru akan timbul masalah demi masalah. Apabila kalau kita tidak bayar bunga dan lain sebagainya. Tetapi jaminan yang paten, garansi 100% hanya di dalam Tuhan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Mazmur 62, saya hubungkan dengan Mazmur 62 ayat 1 dan 2 berkata begini. Hanya dekat Allah saja aku, padaku dialah gunung batu kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur sadar, bukan kerajaannya, bukan pasukannya, bukan prajuritnya, bukan alat-alat perangnya, dia akan mendapatkan ketenangan. Tetapi pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah untuk kita bisa mengatasi dan menang atas kekecewaan, sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Pak Bartel, next slide. Yang kedua adalah sadari, oh sudah mati ya. Yang kedua adalah sadari bahwa dalam Tuhan tidak pernah kekurangan hal yang baik. Katakan amin. Di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan hal yang baik. Korelasi ayatnya di dalam Mazmur 34 ayat 10 bilang begini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kita datang kepada Yesus Kristus, jaminan yang sungguh luar biasa. Firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu artinya di dalam Tuhan penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Untuk kita bisa gapai, untuk kita bisa raih, untuk kita bisa dapatkan. Oleh karena itu, kenapa kita harus larut dalam kekecewaan kita? Kenapa kita harus membunuh diri kita dengan kekecewaan itu? Kenapa kita harus berlarut-larut yang begitu dalam bahkan sampai berpuluhan tahun hidup dalam kekecewaan? Saya mau katakan Bapak Ibu sekali lagi, kekecewaan tidak akan pernah menguntungkan kehidupan saya dan saudara. Kekecewaan tidak pernah akan membawa kita kepada damai sejahtera. Kekecewaan tidak akan pernah membawa kita kepada sukacita, muka berseri-seri, penuh dengan senyum yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, kekecewaan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang bermuram durja. Kehidupan yang penuh dengan kesedihan, kehidupan yang penuh dengan dendam, kehidupan yang penuh dengan amarah, kehidupan yang penuh dengan kegelisahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita yakini bahwa di dalam Tuhan tidak kekurangan hal baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Next slide. Ya. Janji Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya.
bahwa orang-orang yang mencarinya tidak akan kekurangan sesuatu pun hal yang baik. Selalu ada kebaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkadang orang Kristen tertutup dengan pemikirannya sendiri. Tidak mungkin, tidak bisa, saya kurang pintar, saya bodoh, ya saya begini, saya tidak ada keahlian. Ngapain saya mandul, nggak punya anak. Saya kurang pintar, saya tidak bisa berkarir, saya tidak bisa melakukan apa-apa, ya sudah saya begini saja. Hei, dengar baik. Kalau kita hidup dengan seperti itu, maka kita akan jadi seperti itu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita yakini tidak pernah kekurangan sesuatu hal yang baik, maka yang bodoh sekalipun menurut dunia, gampang bagi Tuhan untuk merubahnya menjadi pintar. Karena bagi Tuhan semua mungkin. Bagi manusia mungkin itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang bicara di depan Anda ini adalah seorang sampah masyarakat. Hidup dengan kemabukan, otak saraf sudah rusak. Di kampung dia bilang, wah orang ini nggak bisa jadi orang. Susah dia, paling mati muda gitu. Ya, ngomong aja udah sulit, berpikir aja udah susah. Ya, rusak secara saraf, secara semuanya lah rusak. Karena kehidupan saya hancur zaman dulu, pemabuk, pemakai obat, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saya bertobat datang kepada Tuhan, kecil bagi Tuhan untuk memulihkan saraf Stephen Palit ini. Kecil bagi Tuhan untuk membersihkan, memulihkan otak Stephen Palit ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bukan menyombongkan, tapi saya lulus sebagai cum laude, sebagai seorang dokter. Dan saya menjadi seorang dosen teologi. Saya seorang gembala, saya seorang pengkhotbah. Bahkan saya keliling berkhotbah, bahkan saya seorang konselor sampai hari ini. Walaupun masih 47 tahun. Belum terlalu tua dalam ladang pelayanan. Tapi untuk urusan dalam konseling, konselor, pastoral konseling, itu memang mayor saya tercatat sebagai dosen pastoral. Kenapa saya saksikan ini? Karena banyak orang menuduh diri dia sendiri. Aku tidak bisa apa-apa lagi. Aku sulit, aku nggak bisa bicara. Bahkan Moses, Musa, dia bilang aku seorang yang tidak pandai bicara. Tetapi di tangan Tuhan, dia menjadi seorang yang luar biasa. Sama seperti saya dan saudara. Ingat baik-baik. Kalau kita di tangan kekecewaan, kita tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita di tangan Tuhan, di dalam Tuhan, tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Selalu ada kebaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yakinilah kenapa Tuhan belum menjawab doa kita yang kita inginkan. Itu mungkin dikarenakan hal itu bisa tidak baik bagi kita saat ini. Kita jangan kecewa. Mungkin untuk saat itu belum baik untuk kita. Yang Tuhan inginkan agar supaya kita apa? Lebih lagi mengenal Dia. Lebih lagi beriman teguh kepadanya. Lebih lagi mendekat kepadanya. Lebih lagi bertekun dalam doa. Lebih lagi membaca Alkitab. Lebih lagi kita berpuasa. Dan sudah barang tentu, lebih lagi kita bergantung penuh kepada Tuhan. Komparasinya Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hanya memakai kalimat awal. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, titik. Dia tidak pakai lagi sambungan, dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Setelah ditanya, pendeta tanya, apakah kamu mengandalkan Tuhan? Yes, saya mengandalkan Tuhan pendeta. Tapi harapannya dia taruh di togel. Harapannya dia taruh di meja judi. Harapannya dia taruh di harta warisan. Harapannya dia taruh di proposal, minta sana, minta sini, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, di dalam Yesus tidak pernah kekurangan hal baik, maka selain mengandalkan Tuhan, harapan kita pun kita harus taruh pada Tuhan. Jangan harapan kita taruh di togel. Jangan harapan kita taruh di harta warisan. Atau kita taruh di meja judi dan lain sebagainya. Tuhan membenci hal-hal tersebut. Tetapi yang harus kita yakinkan dalam diri kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, harapan kita pun harus taruh kepada Tuhan. Yakinlah bahwa semua orang percaya padanya tidak akan kekurangan satupun hal yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena jika itu baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya percaya itu pun baik bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan kecewa yang berkepanjangan. Jangan kecewa yang beramat panjang atau bahasa milenial, jangan lebay kekecewaanmu. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan hal-hal yang baik. Selalu ada kebaikan dalam Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu,
Bagaimana supaya kita bisa mengatasi dan menang atas kekecewaan? Yang terakhir adalah mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sadari bahwa Tuhan punya rencana terbaik untuk kita. Katakan amin. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara, rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ditutup dengan frasa kalimat masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kalau kita meyakini bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera dan aku punya harapan atau aku punya hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan, stop kecewa. Stop kecewa yang begitu teramat sangat, yang begitu mendalam. Even itu kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, ataupun orang yang selalu menyakiti kita. Stop kita kecewa terhadap mereka agar tidak timbul dendam, amarah, dan sakit hati, kebencian yang sehingga menguburkan impian kita yang sudah begitu dalam. Saudara, saya mau katakan di akhir-akhir khotbah ini, saat kita merasa kehilangan yang mendalam, kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang lebih besar, jauh lebih besar daripada harapan. Karena kenapa? Harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara, kita harus raih dengan iman kita dan berkata, sekali Yesus, tetaplah Yesus dalam hidupku. Sekali Yesus, tetaplah Yesus dalam hidupku. Yesus tidak bisa digantikan dengan kekecewaan, apapun itu. Dan kemudian saudaraku, Tuhan selalu hanya akan memberikan yang terbaik kepada kita. Meski kita berkata, itu tidak baik bagi saya. Tetapi percayalah, kalau itu sudah rencana Tuhan, itu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada rencana yang kita susun, yang kita sudah harapkan. Dan kemudian saudaraku, kita pasti punya rencana yang indah. Semua pasti menyusun rencana. Tapi ingat, Tuhan jauh lebih dahulu punya rencana untuk saya dan saudara, dan rencana Tuhan tetap yang terhebat, tetap yang terindah. Karena kenapa? Dialah sang perancang yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku, sadarlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sang perancang rencana yang paling hebat dan yang paling indah dalam kehidupan saya dan saudara. Kuncinya adalah, mari pahami rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, dan kita bangun terus kepercayaan kita, beriman teguh kepadanya. Kalau kita komparasi dalam bahasa aslinya beriman atau percaya penuh itu memakai kata pistis. Pisteo dalam artinya adalah semua hidupku ini kutaruh, kuserahkan kepada Tuhan. Dan satu kalimat aktif, suka-suka Tuhan mengatur hidupku. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya hidup kita kepada Tuhan, maka tidak akan ada lagi kekecewaan yang teramat sangat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penutup firman Allah yang menjadi konklusi daripada renungan ini adalah orang Kristen yang menyadari dan memahami maksud dan rencana serta kehendak Tuhan, dipastikan dia tidak akan pernah sampai kehilangan pengharapan, dia tidak akan pernah kekecewaan menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya, dan saya terlalu yakin dan percaya dia tidak akan gampang kecewa karena dia tahu, dia sadar di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun hal yang baik. Di dalam Tuhan selalu ada rencana yang indah. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, yakinlah, maka bisa dipastikan saya dan saudara akan dimampukan untuk bisa mengatasi kekecewaan dan diyakinkan untuk menang atas kekecewaan. Kenapa? Mari bandingkan dalam Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Selamat menikmati kemenangan dari Tuhan atas kekecewaan dalam hidupmu. Mari kembalikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Jangan diganti dengan kekecewaan. Sebab kita bisa mengatasi kekecewaan dan menang atas kekecewaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan.
Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah tentang mengatasi dan menang atas kekecewaan. Biarlah poin-poin aktif itu bisa mendorong kami secara aktif untuk tinggalkan kekecewaan dan untuk kembali kepada Tuhan. Karena kami sudah dijanjikan dalam kehidupan kami bahwa masa depan kami penuh harapan. Kami sadar di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami sadar di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan hal yang baik. Dan kami sadar di dalam Tuhan selalu ada rencana yang indah. Terpujilah Tuhan, berkati semua yang sudah mengikuti Zoom ini. Maka Tuhan percaya bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Stephen Palit sudah membawakan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Kami akan lanjut untuk persembahan, dan setelah persembahan doa akan dibawakan oleh Ibu Leonie Lolong. Untuk itu, doa untuk lagu persembahan, Saudara Edi akan membawakan satu lagu. Silakan. Mari kita naikkan pujian sambil kita mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ini menyenangkan hati-Mu. Ibu Leonie akan membawakan doa. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, dan mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang adalah sumber berkat kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat rohani melalui firman-Mu yang sudah diberitakan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Palit. Dan Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih juga karena kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur ini, dan kiranya persembahan syukur ini dapat kami pakai untuk pelayanan kasih melalui Persatuan Bercahaya Bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Sri Stephen, kami akan putarkan satu lagu untuk Ibu Bapak sekalian. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara,
Siap. Siap. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan buat kami di sepanjang hari yang kami sudah lewati pada hari ini. Kami dalam perlindungan Tuhan dan kami ada sampai pada malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan buat kami semua, lebih khususnya Pakatuan bercahaya bersatu dalam penyelenggaraan ibadah secara online, dapat membagikan berkat-berkat rohani kepada telinga-telinga atau saudara-saudara kami yang tergabung dan bergabung dalam acara ini dalam ibadah online. Kami percaya berkat Tuhan lewat firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Dr. Stephen Palit, MTH, telah memberkati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Terpuji bagi nama Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat, kami kembali berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Tuhan Yesus, memberkatilah negara kami, berkatilah lebih khususnya kepada pemimpin-pemimpin negara kami, dari pemerintahan tertinggi sampai yang ada di bawah, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin dan jajarannya. Tuhan Yesus tolong berikanlah mereka hikmat, bijaksana, sifat kejujuran, sifat adil, dan sifat yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan jujur, bijaksana, dan adil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga tolong bagi bangsa kami dan menjauhkan bangsa Indonesia daripada bencana-bencana atau malapetaka serta pertikaian antara suku dan agama. Satukanlah hati kami Tuhan, agar kami semua dapat memberikan dampak yang baik bagi negeri kami yang tercinta ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rekan-rekan atau anak-anak Tuhan atau saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka sedang terbaring dalam keadaan sakit, baik yang terbaring dalam keadaan sakit di rumah-rumah mereka masing-masing, baik yang sedang terbaring sakit di rumah-rumah sakit yang ada. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, Tuhan turunkan kemurahan Tuhan dan memberikan mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang pernah tertumpah di Bukit Joljuta pada 2000-an tahun yang lalu. Bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus ini yang akan menetes dan menyembuhkan
serta memulihkan kekuatan, kesehatan daripada rekan-rekan kami atau saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan tubuh lemah atau dalam keadaan sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kami juga untuk para tenaga kesehatan atau para medis, dokter, perawat. Tuhan berikan juga mereka hikmat agar dapat menangani semua pasien-pasien yang ada di rumah sakit dengan baik. Terpuji bagi nama Tuhan. Doa kami menyertai juga untuk semua gereja-gereja yang ada, pemimpin-pemimpin gereja yang ada di seluruh dunia, lebih khususnya yang berada di negara kami, Indonesia ini. Tuhan tolong kiranya hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, serta urapan Roh Kudus dari Tuhan akan menyertai setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada, agar mereka dapat menjalankan tugas gerejawi dengan baik, dan Tuhan Injil atau firman Tuhan dapat kami sebarluaskan dengan bebas untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kerajaan Tuhan, untuk kerajaan sorga. Terpuji bagi nama Tuhan. Doa kami juga untuk Tuhan pengurus PBB atau Persekutuan Bercahaya Bersatu, dari Ketua Umum kami Ibu Syanet Ganda Tresna, baik Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Wakil, Bendahara, sampai kepada pengurus harian yang ada atau ketua harian dan lain-lain. Tuhan berikan kami juga kesatuan hati agar kami dapat bergandengan tangan menjalankan visi misi yang ada di PBB ini, di Persekutuan Bercahaya Bersatu, dapat kami laksanakan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpuji bagi nama Tuhan. Inilah doa kami yang dapat kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami alaskan semuanya ini hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dilanjutkan dengan doa berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menamatkan hari ini, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita aminkan terlebih dahulu perkataan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga melimpah atasmu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang adalah membimbing, memelihara, menyertai, dan memberkati kita semua, keluarga besar Persekutuan Bercahaya Bersatu, dan seluruh yang mengikuti akan Zoom meeting pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Dan silakan kita saling menyapa. Silakan mic-nya bisa dibuka. Haleluya.
Pendeta. ada mahasiswa namanya Bapak Bobi Sinaga yang punya bahtera mulia. Kalau yang berurusan dengan peti jenazah, orang meninggal lah ini. Ada nih, ownernya sudah ikut ibadah, Bapak Bobi Sinaga. Bahtera mulia. Beliau Silakan mahasiswa Pak SMP. Bobi, kameranya dibuka. Iya. Kemudian ada juga Ibu Anawu, ini yang dari Cibubur juga sudah bergabung. Tuhan memberkati ya semuanya. Ya, shalom Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, shalom. Shalom. Malam semuanya. Selamat malam. Selamat bergabung di PBB. Ya, terima kasih Ibu, Bapak semua. Tuhan berkati. Bu, ketum kita Ibu Janet Gunda Tresna, Pak Bobi, yang lagi menyapa tadi. Oh siap, baik hambanya, siap. Shalom, Pak Pendeta Stefan. Gak ikut Ya, Pak MD. Ketua. Gak ikut Oh, MD. saya kan sudah tercatat pejabat Bekasi, Pak. Oh, iya. Cari-cari beberapa. Dari Perwil Utara, Pak. Saya udah ke Bekasi, Pak. Udah cabut. Oh, pantas dan. Pak pengawas. Iya. Selamat Woi, malam Pak Pak pengawas. Pendeta Steven. Puji Tuhan. Malam baik. Disebut sama Ibu Ketua langsung Tatigo. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, kami ini 2 minggu sekali ya. Baik Pak Bobi, Pak PSPB, Bu Anu, 2 minggu sekali. Siap silakan hambanya, baik. bergabung. Kalaupun ingin menyampaikan firman boleh juga. Sharing juga boleh, sharing firman juga boleh. Ini. Luar biasa.